Ketika kita melihat sejarah, kita melihat banyak kematian, penderitaan, dan kehancuran. Holocaust, salah satu contoh paling mengerikan dari ini. Kita melihat pembantaian jutaan orang, bahkan genosida yang dilakukan dengan kejam. Penindasan yang tak terkatakan, kita berpikir, mengerikan sekali orang-orang jahat ini, tanpa sadar bahwa yang melakukan semua ini adalah manusia. Nazi Jerman, di bawah kepemimpinan Adolf Hitler, mengadopsi ideologi antisemitik dan rasisme ekstrim. Mereka percaya bahwa orang Yahudi adalah musuh utama bangsa Jerman. Mereka merasa bahwa orang Yahudi harus dihapuskan untuk menciptakan dunia yang murni serta rasial. Mereka juga menyebut dunia ini sebagai Arya. Ketika Nazi berkuasa pada tahun 1933, mereka mulai menerapkan kebijakan diskriminatif. Langkah awal mereka adalah boikot bisnis orang Yahudi. Pada tahun 1935, mereka memberlakukan Undang-Undang Nuremberg untuk mencabut hak-hak sipil dan kemanusiaan orang Yahudi. Misalnya, melarang pernikahan antara orang Yahudi dan non-Yahudi. Saat Perang Dunia Kedua, pada tahun 1939, Nazi meluas ke wilayah yang mereka duduki. Mereka mulai mendirikan ghetto-ghetto untuk orang Yahudi. Orang Yahudi dipaksa tinggal dalam kondisi yang sangat buruk. Kondisi ini penuh sesak, dengan makanan dan perawatan medis yang sangat minim. Ghetto-ghetto ini adalah tahap awal dari rencana Nazi yang disebut solusi akhir. Solusi akhir adalah rencana genosida untuk membunuh semua orang Yahudi di Eropa. Pada konferensi Wannsee tahun 1942, pejabat tinggi Nazi menyusun strategi. Strategi ini mendeportasi orang Yahudi dari seluruh Eropa ke kamp kematian di Polandia yang diduduki oleh Jerman. Kamp-kamp ini termasuk Auschwitz, Treblinka, dan Sobibor. Kamp-kamp ini dirancang khusus untuk pembunuhan massal menggunakan kamar gas. Propaganda Nazi juga memainkan peran penting. Propaganda ini menyebabkan kebencian dan membenarkan tindakan mereka melalui media massa yang mereka gambarkan orang Yahudi sebagai parasit. Orang Yahudi dianggap ancaman bagi masyarakat. Propaganda ini menanamkan kebencian yang mendalam dan luas di kalangan penduduk dan juga memudahkan pelaksanaan kebijakan genosida. Selama 47 tahun, jutaan orang Yahudi dideportasi ke kamp-kamp kematian. Di sana, mereka dibunuh secara sistematis. Selain orang Yahudi, kelompok lain juga menjadi korban. Kelompok ini termasuk Roma, orang cacat, tahanan politik, homoseksual, kelompok minoritas, dan lainnya. Akibat Holocaust, 6 juta orang Yahudi kehilangan nyawa mereka. Jutaan orang lain juga tewas karenanya. Dengan ini mengatakan bahwa orang-orang jahat ini tidak sama dengan kita. Kebohongan besar yang bisa dikatakan kepada diri kita sendiri. Karena semua manusia memiliki kapabilitas untuk berbuat baik dan berbuat jahat. Nazi yang melakukan Holocaust adalah manusia dan bukan monster. Mereka adalah bukti bahwa di dalam diri setiap manusia ada potensi untuk kebaikan dan kejahatan. Mengingat Holocaust, bahwa kita semua harus waspada terhadap kebencian dan intoleransi yang bisa tumbuh dalam hati kita sendiri.